Tata kelola sumber daya manusia pemerintahan berkaitan erat dengan manajemen sumber daya manusia atau juga manajemen sumber daya publik. Atau lebih spesifik lagi soal manajemen sumber daya pegawai aparatur sipil negara. Oleh karena itu, sebagai awal mula dalam pembahasan mata kuliah ini, mari kita lebih mendalami tentang konsep-konsep dan definisi-definisi yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia dan manajemen sumber daya publik atau aparatur sipil negara. Secara umum, manajemen dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan. Lain halnya dengan beberapa ahli yang akan saya uraikan ini memberikan pengertian terhadap manajemen secara berbeda-beda. Tetapi apabila dilihat secara substansi, beberapa ahli tersebut memiliki kesamaan pengertian. George Terry mengatakan bahwa apabila manajemen dilihat dalam konteks organisasi, maka manajemen itu berarti melakukan pencapaian tujuan organisasi yang sudah ditetapkan sebelumnya melalui perencanaan dengan bantuan orang lain. Nah, itu adalah salah satu pengertian yang disebutkan oleh George Terry. Mari kita lihat yang kedua. John Pfiffner mengatakan bahwa manajemen adalah proses mengarahkan orang-orang agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, itu adalah pengertian manajemen dari John Pfiffner. Setelah kita melihat beberapa konsep tentang manajemen, mari kita lihat konsep tentang SDM atau konsep tentang sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM secara sederhana dapat diartikan sebagai individu produktif yang bertugas untuk menggerakkan sebuah organisasi dan juga memiliki fungsi sehingga individu tersebut sesungguhnya bisa dapat dikembangkan segala macam potensi yang ada pada diri. Itu adalah pengertian singkat tentang sumber daya manusia. Secara umum sumber daya dibagi dalam dua macam, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Sumber daya manusia dapat kita lihat pada individu-individu yang berada dalam sebuah organisasi. Sementara sumber daya non manusia dapat kita lihat dalam infrastruktur seperti gedung atau perangkat-perangkat fisik lain, ataupun sarana dan prasarana lainnya. Ya. Mari kita menggabungkan antara manajemen dan sumber daya manusia. Apa itu manajemen sumber daya manusia? River Sainal mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Proses ini terdapat juga dalam bidang produksi, pemasaran, keuangan, maupun kepegawaian. Agar lebih mudah dipahami, manajemen sumber daya manusia ini dapat kita artikan lebih singkat dan lebih jelas pada monitor berikut ini. Manajemen sumber daya manusia disebut juga manajemen personalia, yang adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai tujuan organisasi dan masyarakat. Dari pengertian manajemen sumber daya manusia yang telah kita lihat bersama, maka menjadi jelaslah bahwa tujuan dari manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan dukungan terhadap sumber daya manusia agar lebih efektif dan tujuan organisasi akhirnya tercapai dengan baik. Nah, mari kita lihat tentang fungsi manajemen sumber daya manusia atau fungsi MSDM. Mari kita lihat pada monitor. Ada fungsi perencanaan, fungsi rekrutmen, seleksi, orientasi, pelatihan dan pengembangan, evaluasi kinerja, kompensasi,
pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian. Namun menurut Dr. Muhammad Kadarisman dalam bukunya tentang manajemen aparatur sipil negara, kita lihat lebih teknis soal tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah mempekerjakan staf sesuai dengan keahliannya dan kemampuannya dengan efisien. Yang kedua, menyediakan karyawan yang terlatih dan bermotif untuk kepentingan organisasi. Yang ketiga, mengkomunikasikan kebijakan unit sumber daya manusia kepada semua karyawan. Dan yang keempat, membantu menjaga dan memelihara moral etika karyawan. Nah, itu adalah tujuan manajemen sumber daya manusia menurut Dr. Muhammad Kadarisman. Dari tujuan itu kita dapat melihat secara nyata bahwa di dalam manajemen sumber daya manusia dapat kita lihat proses-proses pengembangan sumber daya manusia agar kemudian sebuah organisasi dapat memiliki sumber daya manusia yang potensial sehingga efektif dalam mewujudkan tujuan sebuah organisasi. Lalu bagaimana hubungan antara manajemen sumber daya manusia dengan manajemen aparatur sipil negara? Mari kita lihat sedikit tentang aparatur sipil negara. Siapa itu aparatur sipil negara? Aparatur sipil negara atau biasa disebut dengan pegawai ASN adalah aparat pemerintahan, abdi negara, dan abdi masyarakat. ASN atau aparatur sipil negara ini adalah individu yang paling bertanggung jawab dalam menghasilkan jasa publik. Oleh karena itu, hancurnya kinerja sebuah instansi publik, maka personil atau pegawai ASN seringkali mendapat sorotan publik. Contohnya, apabila kita mendengar di sebuah instansi pemerintahan memiliki kinerja atau lebih realnya adalah memiliki pelayanan yang buruk terhadap masyarakat, maka pegawai-pegawai aparatur sipil negara yang bekerja pada instansi itu jelas menjadi sorotan publik, dan tidak jarang para pegawai ASN sering menjadi buah bibir sekian banyak orang. Oleh karena apa? Oleh karena kinerja yang buruk. Hal ini menegaskan bahwa seorang aparatur sipil negara, seorang ASN itu sangat vital dalam sebuah organisasi publik. Karena itu sumber daya manusia aparatur sipil negara menjadi poin penting yang perlu ditekankan untuk mempertahankan kinerja organisasi publik secara organisatoris. Singkat kata, ASN atau aparatur sipil negara harus dikelola secara baik agar dapat menghasilkan jasa publik yang berkualitas. Pada dasarnya bahwa seorang aparatur sipil negara sungguh-sungguh bertanggung jawab dalam menghasilkan jasa publik, maka aparatur sipil negara tersebut harus dikelola secara baik, harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh sumber daya manusianya. Oleh karena itu menjadi penting kita mengkaitkan antara manajemen dengan aparatur sipil negara. Manajemen pegawai ASN adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemberhentian, dan pensiunan pegawai ASN agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Nah, ini berarti seorang aparatur sipil negara harus betul-betul digembleng, harus betul-betul dikelola sumber daya manusianya agar dapat menghasilkan jasa publik yang berkualitas. Dengan demikian akan menghasilkan pula rasa kepuasan dari masyarakat penikmat jasa publik itu. Biasanya dalam mengelola pegawai aparatur sipil negara dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah perubahan teknologi yang cepat, kompetisi internasional dan nasional yang dinamis, dan juga kondisi perekonomian yang tak menentu. Sementara faktor internal itu adalah tuntutan pegawai ASN yang terlatih, biaya kompensasi, masalah antar pegawai, juga aspek hukum dan sosial budaya. Ini adalah faktor yang tidak bisa kita hindari dalam mengelola SDM aparatur sipil negara. Kita dihadapkan pada dua faktor eksternal dan internal yang tidak mungkin kita hindari begitu saja.
Itu faktor eksternal berkaitan dengan kemajuan zaman, sementara faktor internal berkaitan dengan peningkatan kompensasi kinerja. Nah, untuk selanjutnya kita dapat ikuti pada video-video selanjutnya yang akan membahas tentang sub-sub yang berkaitan dengan tata kelola sumber daya manusia. Sampai jumpa.